Oke, balik lagi ke video gue, dan di video kali ini gue akan nge-review portable speaker dari Bismarck, yaitu Bismarck BSX 1208. Oke, selamat datang di channel Vince and Gadget. Nama gue Vincent dan hobi gue adalah Gadget. Jadi lu tau lah kenapa nama channelnya Vince and Gadget. Mungkin kalau gue bisa buat kesimpulan sebelum mulai reviewnya, ini speaker yang paling cocok kali ya buat kita yang lagi hobi isolasi mandiri nih. Bukan hobi sih, terpaksa ya. Yang lagi ingin mencurahkan rasa ingin karaoke-nya, atau mungkin ada yang suka punya event-event kecil di taman yang terbuka. Speaker ini bisa jadi speaker yang cocok. Jadi langsung aja mulai ke pembahasannya. Di dalam boxnya ada speaker itu sendiri. Speakernya itu besar ya. Beratnya itu 14 kilo. Dan kalau dimensinya sebagai patokan, tingginya ini 65 cm, lebarnya 42 cm, dan panjangnya itu 38 cm. Lanjut, di dalamnya ada dua mic yang wireless, sama ada satu remote untuk mengkontrol si speakernya. Kita mulai ke spesifikasinya dulu dari speakernya. Untuk tweeternya itu 1,75 inch, dan untuk drivernya itu ada di 12 inch. Dan untuk portabilitas, dia dilengkapi sama roda di bawahnya untuk bisa ditarik-tarik, dan di bagian belakangnya ada tiang buat jadi kayak koper gitu. Jadi bisa ditarik, nggak perlu harus ngebungkuk. Plus di bagian kanan kiri dan atasnya ada lubang untuk lu yang pengen ngangkat secara portable secara tangan, nggak perlu ditarik-tarik. Di bagian bawah juga selain ada roda, juga ada port untuk bisa dijadiin stand, dipasangin stand yang tiang berdiri itu ya. Jadi ada selongsongnya. Terus untuk di bagian remote-nya ada beberapa tombol yang mungkin gue belum tes, tapi ini sebenarnya fungsinya untuk remote semua speaker ini lewat remote ini ya. Ada tombol cycle, ada tombol mute, ada tombol 1 sampai angka 9 dan tambah tombol kosong. Ada tombol record dan mode, replay, sumber USB, auxiliary, FM radio, scan, play, pause, volume up, volume down, sama equalizer. Dan ini pakai baterai triple A. Sama dikasih dua mic. Micnya ini cukup simple, pakai baterai double A di kanan kiri. Udah gitu, tinggal di onin aja, langsung otomatis ke connect ke speakernya. Nggak perlu harus ada pairing dan sebagainya. Benar-benar seamless, tinggal on, nanti langsung connect, bisa nyala di speakernya. Dan ini bisa langsung dua mic ya sekaligus di speaker ini. Untuk jaraknya sendiri dari mic gue udah coba, itu parah, jaraknya jauh banget. Gue coba dari ujung ke ujung, yang gue bisa dapat sambil ketutup tembok sedikit ya, itu di jarak 20 meter. Jadi buat yang punya event-event kecil di tempat luas, lu yang hobi muter-muter sampai jarak 20 meter dari speaker, mic-nya masih aman-aman aja. Oke, kita ke bagian belakangnya. Buat yang suka otak-atik, ini banyak banget tombol fiturnya. Kita mulai dari bagian paling atas dulu ya. Ini di bagian atasnya ada panel remote. Jadi lu pengen ngatur mode, mau Bluetooth, mau radio, mau auxiliary, mau USB, semuanya bisa diatur di panel ini. Bisa diatur di panel ini atau bisa diatur lewat remote tadi. Biasa ada tombol mode, ada tombol channel, ada tombol play, pause, next, sama replay. Terus lanjut di bawahnya ada port USB dan SD card untuk source buat ngeplay audio ya. Lu mau musik ada di SD card atau di USB, bisa langsung colok aja di sini. Terus lanjut di sini ada antena. Antenanya bisa dipanjang atau pendekin. Ini fungsinya buat yang suka denger radio, jadi sinyalnya lebih bagus. Terus kita di bagian port masuknya ada audio input lewat RCA, ada outputnya lewat RCA juga, merah dan putih, atau bisa pakai kabel yang dikunci di sini. Jadi ada bawah sama atas, input dan output lewat kabel tanpa RCA yang bisa di lock lewat portnya ini. Di tombol kanannya ada knob mega bass, ini buat yang suka bass. Lanjut di bagian kiri ada banyak port birunya. Ini ada volume, bass, treble, echo, mic volume, mic input 2. Sama di bawah ada switch untuk on off dan switch untuk lampu. Lampunya kalau yang perhatiin tadi di bagian depan itu ada warna-warnanya ya. Di bagian driver utamanya antara warna hijau dan warna ungu, itu bisa dimatikan dan dinyalakan lewat switch ini. Sama terakhir di sini ada AC input buat kita ngecharge speaker ini. Dan kabelnya itu sudah ada di dalam box juga ya, dalam pembelian tadi gue lupa kasih info. Kita ke detail di sampingnya dulu. Ada volume buat yang pasti udah volume utama. Terus ada bass sama mega bass. Pembedanya apa nanti gue jelasin setelah sound test. Terus ada yang treble untuk vokal seperti biasa. Echo ya, ini untuk mic, khusus untuk mic ya. Jadi kalau yang pakai micnya di onin, suara echo, suara bergema dan bergema itu bisa diatur lewat sini settingannya. Sama mic volumenya mau sekencang apa waktu lu nyanyi. Terakhir ada dua port mic input. Jadi
feeling gue sih berarti bisa ditambah banyak lagi sih mic-nya buat bernyanyi ya. Jadi dua mic ini nggak harus colok ke port ini ya. Dia begitu on langsung connect ke dalam speaker ini. Kalau pengen tambah berarti bisa lagi dicolok ke mic 1 atau mic 2. Oke, what's in the box sudah, fitur dan spesifikasi juga udah. Sekarang kita ke sound testnya. Fantasy. Here I am, falling down, crashing down, and I feel like I don't need you. Here I am, falling down, deep inside, and I feel like I don't need you. Ini adalah hasil dari tes mikrofonnya. Mikrofonnya ini sekarang settingannya ini echo-nya ada di tengah sama volume-nya ada di tengah. Ini coba kalau volume gue coba gedein ya. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, mulai feedback tadi pas sudah makin kencang ya karena mic gue juga dekat sama speaker. Ini echo-nya kan di tengah jadi bergemanya berasa ya. Kalau misalnya gue fullin echo-nya tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Ini udah mulai ke tengah lagi. Sekarang kalau benar-benar full dimatiin, tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3. Jadi lebih jernih sih. Kalau jujur gue lebih suka mic itu nggak ada echo-nya ya. Jadi lebih bersih suaranya. Cuman mungkin buat beberapa orang yang mungkin suka karaoke lebih suka ada echo-nya sedikit, kayak misalnya nyanyi ada di sini mungkin. Jadi rasanya lebih menggema ya. Terus oke, itu adalah hasil dari tes suaranya. Gimana menurut lu? Gue coba bantu jelasin dari apa yang gue dengar. Tapi sebagai kesimpulan yang bisa gue simpulkan, yang paling pertama, suaranya gue bisa bilang bagus secara teknikal ya. Untuk bass dan vokal itu bagus. Tapi untuk pemusik ini kurang cocok, bisa gue bilang ini sangat kurang cocok. Karena kenapa? Karena antara knob volume dan bass itu kalau diputar-putar, sweet spotnya akan selalu berubah. Artinya apa? Ketika bass di titik tengah, asumsinya kita pengen punya level bass di level tersebut ya. Pas volume digedein, bassnya juga misalnya seperti itu. Misalkan satu musik yang kita dengar bassnya menurut kita itu sudah 30% sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi pas volumenya dikencengin, bassnya itu nggak ikutan gede jadi 30%. Tapi pas kita gedein volumenya sampai maksimal, bassnya mungkin turun jadi 20%, 15%. Karena level bass yang sama, tapi suara instrumen lainnya ikutan jadi lebih besar ketika kita membesarkan volume. Minor issue, tapi buat para pemusik yang cukup sensitif dengan kuping, masalah kualitas suara, mungkin itu bisa jadi isu ketika dikencengin volumenya kok berubah gitu. Tapi itu bisa jadi catatan positif buat para yang suka karaoke dan para penyuka event. Ini yang seperti yang sudah gue bilang di awal tadi ya, sebelum gue mulai reviewnya. Untuk yang para suka event di luar, ya nggak perlu dijelasin lagi lah ya. Tinggal pakai mic, jalan-jalan, speakernya tinggal tarik-tarik, portable dibawa kemana-mana. Ya langsung nyalain aja, nggak perlu setel musik. Ngomong-ngomong, suaranya bagus, bisa jarak sampai 20 meter. Tapi buat yang para suka karaoke, jadi seperti yang gue bilang tadi, ketika volumenya udah off, tapi level bassnya belum minimal, masih belum nol ya, itu suaranya akan tetap keluar. Suara jedung-jedung bassnya itu masih keluar. Jadi frekuensi tertentu suaranya masih keluar. Tapi begitu volume dinaikin terus, seperti yang gue bilang tadi ya, bikin suara jadi nggak balance, vokalnya makin muncul nih. Makin muncul, ujungnya jadi lebih besar, dan benar-benar suara vokalnya sangat jelas kalau makin maksimal. Nah, kalau buat yang suka karaoke, ya lu tau lah kalau karaoke kan nggak pengen ada suara vokal. Suara vokalnya kalau bisa dimenemin, pengennya dengar instrumen-instrumen lain aja. Buat dia jadi seperti diikuti sama
alat musik lain. Nah, buat yang suka karaoke ya tinggal settingan treble-nya aja dikecilin, suara vokalnya kan jadi kecil, dan volumenya diatur di titik tertentu, jangan sampai terlalu maksimal. Nanti suara vokal dari lagu aslinya itu juga akan mendem. Ini musik sedang play dan gue juga sedang ngomong, jadi suaranya tetap bisa. Jadi yang gue contohin, misalnya mau karaoke, bisa ke treble-nya kita nolin. Suara jadi lebih mendem, cuman ini suara vokal bisa lebih maju. Volumenya kita kecilin dikit, bassnya kita gedein. Jadi suara instrumen jauh lebih kenceng, tapi suara vokal masih tetap muncul karena kita yang pengen karaoke jadi lebih gampang. Ini kalau misalnya echo-nya kita kecilin, jadi menurut gue untuk karaoke lebih cocok kali ya untuk ini. Karaoke dan yang mau event, musiknya tetap nge-play, suara orang ngomong juga tetap masuk suaranya dengan jernih. Harganya ada di 2,2 juta rupiah. Apakah worth it? Jujur gue kurang tahu karena gue memang juga belum banyak banget untuk research di bagian speaker portable ini. Tapi gue bisa bilang kalau dengan harga 2,2 juta dapat speaker ini, baterainya juga nggak tahu habisnya kapan, gue juga belum habis-habis. Terus mic-nya dapat 2 dengan jarak yang sampai jauh, bisa sampai 20 meter. Masih it's okay lah buat yang suka event-event, ini sebagai investment kecil ya. Minusnya apa dari speaker ini? Ya mungkin sepele kali ya. Kalau gua nitpicking, ini RGB-nya cuma bisa ungu sama hijau, belum bisa di setting-setting. Tapi nanti katanya sih Bismarck akan keluarin yang khusus bisa diatur RGB-nya buat yang suka RGB. Terus untuk volume dan bassnya tadi, buat gua pendengar musik, ya itu gua kurang cocok aja. Tapi buat gua nanti pakai ini jadi sebagai alat karaoke sama teman-teman di outdoor ataupun di indoor ataupun bikin event, bikin acara ini jadi sangat cocok banget. Sama ya, paling kalau minor issue chargingnya. Kalau misalnya lu dengerin musik sambil ngecas atau mungkin nyalain speaker ini, setel audio dari speaker ini sambil ngecas akan ada suara noise kresak. Sepele sih. Oke, gue rasa video kalian cukup. Like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman lagi cari speaker portable. Kalau yang cari speaker portable bisa ini. Kalau mau cari speaker yang cafe ataupun speaker event bisa yang ini BAX 1508 ya kalau salah. Kalau misalnya suka video-video dari channel yang gue buat, boleh bantu subscribe. Gue Vincent, thank you for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya.